Shalom Bapak Ibu anggota PADEL yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan kita bersama. Saat ini kita akan kembali lagi belajar dan merenungkan firman Tuhan supaya kita semua dapat terus hidup dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sangat bersyukur karena kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan bagi kami sampai dengan hari ini. Saat ini Tuhan, dalam keberadaan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengertinya, kami diberkati, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kami semua semakin diberkati dan Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam tema besar tahun ini, itulah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema bertumbuh dalam hal memberi. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32, sampai Kisah Para Rasul pasal 5, ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya.
Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah bertumbuh dalam hal memberi. Dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya kita haruslah berjalan dalam 5 bagian tahapan penting hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang telah mengalami pertobatan yang sejati, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kedua, hidup dalam persekutuan. Ketiga, mengalami pertumbuhan iman. Keempat, memberi diri melayani Tuhan. Dan kelima, mengambil bagian dalam pengutusan, yaitu penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang ketiga, yaitu mengalami pertumbuhan iman, haruslah nyata dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam hal memberi. Memberi memang bukan hal yang asing tentunya bagi kita sebagai orang Kristen, karena dari kecil kita sebagai orang Kristen sudah diajar untuk memberi. Tetapi apakah pemberian yang dilakukan selama ini oleh kita dipahami secara benar? Apakah pemberian yang kita lakukan atau kita berikan kepada Allah itu berkenan kepada Allah? Sebagai orang Kristen yang bertumbuh, maka dalam hal memberi pun kita juga harus mengalami pertumbuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan memahami 3 berkat rohani yang dapat diteladani dari kehidupan orang percaya dalam hal memberi. Yang pertama adalah dasar bertumbuh dalam hal memberi. Kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-32 dari bacaan kita tadi. Pada waktu hari raya Pentakosta, banyak orang Yahudi diaspora yang datang dari berbagai tempat di Yerusalem. Setelah Petrus berkhotbah, kita ingat peristiwa itu, banyak orang mengalami pertobatan. Sehingga Bapak Ibu, jumlah orang percaya bertambah menjadi 3.120 orang. Tentu dengan jumlah yang besar ini, upaya mempertahankan kesatuan menjadi lebih sukar. Jenis keragaman semakin meningkat, kepentingan masing-masing orang semakin mencuat. Walaupun demikian, Roh Kudus mampu berkarya melalui semua kesulitan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Alkitab menyaksikan bahwa tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasilnya mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu oleh rasul-rasul dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wah, luar biasa bukan? Bagaimana kerelaan hati memberi dari jemaat mula-mula pada waktu itu. Hal yang penting untuk dimengerti adalah mengapa jemaat mula-mula dapat dengan mudah memberikan apa yang berharga yang mereka miliki. Bila kita mengacu pada ayat 33b, maka di sana jelaslah bahwa mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani, kata kasih karunia itu menggunakan kata karis, dan melimpah-limpah itu menggunakan kata megah, artinya besar atau dahsyat. Sikap ini membuktikan bahwa jemaat mula-mula sungguh mengerti bahwa mereka telah menerima berkat terbesar, yaitu keselamatan kekal, anugerah dari Tuhan. Dan karena mereka sudah mengalami kelahiran baru, maka mereka memahami betul bahwa dasar dari pertumbuhan mereka dalam hal memberi adalah karena mereka telah menerima anugerah terbesar dari Tuhan, sehingga bagi mereka tidak sulit untuk memberi kepada sesama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi dasar dari bertumbuh dalam hal memberi. Yang kedua yang akan kita lihat bersama adalah cara bertumbuh dalam hal memberi. Kita bisa melihatnya dari ayat 33 sampai dengan ayat 36. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mereka dapat memberi dengan kerelaan hati. Alasannya adalah karena mereka telah memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang lahir dari pemahaman akan kasih karunia Tuhan. Hal itu disampaikan bahwa dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus kepada mereka. Maka mereka melakukan sikap yang baik di dalam kehidupan mereka, yaitu meneladani Kristus. Bapak Ibu, ada 3 cara pandang yang mereka miliki sebagai jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu. Pertama adalah cara pandang tentang persekutuan orang percaya. Kedua adalah cara pandang terhadap segala sesuatu yang mereka miliki. Dan ketiga adalah cara pandang tentang motivasi dalam hal memberi. Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu 3 cara pandang yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah cara pandang terhadap persekutuan orang percaya. Jemaat mula-mula yang ada pada waktu itu, mereka ada dalam sebuah kumpulan dengan jumlah yang cukup besar. Dan kalau kita memperhatikan, mereka memiliki kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Kesatuan itu tampaknya menjadi salah satu ciri khas dari jemaat mula-mula. Kita bisa membandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-46. Di dalam Kristus, mereka memiliki kesamaan-kesamaan baru yang jauh melampaui perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Mereka menyadari bahwa mereka adalah satu tubuh, mereka adalah satu roh, mereka satu pengharapan, mereka satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, serta satu Bapa. Kita bisa membaca itu dalam Efesus 4 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Cara pandang yang pertama inilah yang membuat mereka memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Mereka melihat satu dengan yang lain, bukan dengan cara pandang yang pada mulanya atau sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka memiliki cara pandang yang benar setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, bahwa setiap orang dalam persekutuan mereka adalah satu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini tentunya merupakan hal yang penting dalam persekutuan kita juga sebagai orang percaya. Bagaimana cara pandang kita melihat sesama kita dalam satu persekutuan? Adakah kita juga melihat bahwa orang-orang, pribadi-pribadi yang ada dalam persekutuan itu adalah satu adanya, satu dalam tubuh Kristus? Kita yang dahulu sebagai orang berdosa, sama-sama kita orang berdosa. Tapi sekarang kita telah diselamatkan, ditebus dari dosa-dosa kita. Kita memiliki karunia dari Allah, anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Maka kita semua sama, satu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah cara pandang yang dimiliki oleh jemaat yang ada pada waktu itu, sehingga mereka tidak sulit untuk memberi, karena mereka melihat adanya satu kesatuan, satu dengan yang lainnya. Cara pandang yang kedua yang mereka miliki adalah cara pandang mereka terhadap harta yang mereka miliki. Bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang beranggapan bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita lihat di dalam ayat 32 bagian yang B. Bapak Ibu, pada saat itu tidak ada keharusan bagi jemaat mula-mula untuk menjual semua harta mereka dan menyerahkannya untuk kepentingan bersama. Di dalam pasal 5 ayatnya yang keempat tadi disampaikan bagaimana rasul-rasul secara khusus Petrus ya, yang menyatakan kepada jemaat yang ada pada waktu itu atau kepada Ananias dan Safira bahwa itu ada dalam kuasamu, itu adalah milikmu. Nah, sebagian jemaat masih memiliki
rumah yang dijadikan tempat untuk beribadah secara bergantian. Itulah yang mereka lakukan. Jadi ada yang menjual milik mereka, tanah, rumah, lalu hasil penjualannya diberikan untuk kebutuhan banyak orang. Tetapi ada juga jemaat yang masih memiliki rumah dan rumahnya dipakai untuk beribadah secara bergantian. Kita bisa membandingkan itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Tetapi cara pandang mereka ini terhadap harta membuat mereka memiliki kerelaan hati untuk memberi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti bahwa harta yang Tuhan berikan itu bukanlah sasaran hidup kita, tetapi harta yang Tuhan berikan itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani Tuhan, maka tentu bagi kita pun tidak akan sulit untuk memberi. Karena harta itu tidak kita pegang dengan kuat, tapi kita menerimanya dari Tuhan dengan tangan terbuka, dan kita memberikan harta itu juga untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah cara pandang yang kedua dari jemaat mula-mula. Cara pandang yang benar pertama terhadap anggota persekutuan, cara pandang yang benar terhadap harta yang Tuhan berikan, dan yang ketiga adalah cara pandang yang benar tentang motivasi dalam hal memberi. Bapak Ibu, Alkitab mengkontraskan dua motivasi yang berbeda dalam hal memberi. Jelas sekali ya, Alkitab itu begitu terbuka, yaitu antara Barnabas dan pasangan suami istri yang sangat terkenal, itulah Ananias dan Safira. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Barnabas. Barnabas dikatakan menjual ladangnya dan memberikannya kepada rasul-rasul dengan tujuan untuk menolong sesama anggota persekutuan. Kalimat segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ini menunjukkan tujuan harta itu diberikan, yaitu bahwa harta itu diberikan untuk kepentingan bersama. Nah, inilah yang kita lihat motivasi dalam hal memberi dari Barnabas. Barnabas menjual ladangnya, memberikannya kepada rasul-rasul dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Bagaimana dengan pasangan yang sangat terkenal itu, yaitu Ananias dan Safira? Motivasinya jelas-jelas kita lihat sangat berbeda. Apa yang mereka lakukan? Mereka sama melakukan apa yang dilakukan oleh Barnabas. Mereka menjual ladang yang mereka miliki. Tetapi waktu mereka mau memberikan harta yang mereka punya, ternyata yang mereka berikan itu adalah setengah. Sebenarnya bukan masalah sepenuhnya mereka berikan atau setengahnya mereka berikan. Tidak ada kewajiban di sana harus memberikan semuanya. Kalau mereka memang mau memberikan hanya setengah, itu pun tidak masalah. Nah, tetapi apa yang menjadi masalah adalah karena mereka berbohong ketika mereka memberi. Mereka memberikannya hanya setengah, tapi mereka mengatakan bahwa mereka memberikannya semuanya. Nah, apa sebetulnya motivasi di balik pemberian mereka? Jelas kalau kita lihat motivasi dari Ananias dan Safira adalah supaya mereka dipuji orang, supaya mereka bisa dipandang orang sebagai orang yang baik, yang juga terlibat dalam pelayanan, yang juga bermurah hati, mau memberi dan seterusnya. Tapi apa yang mereka lakukan tentu diketahui oleh Tuhan. Dan Petrus sebagai hamba Tuhan pada waktu itu betul-betul diberikan kepekaan oleh Tuhan. Sehingga Petrus berkata tegas bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Mereka mendustai Allah, mereka mencobai roh Tuhan, dan akibatnya mereka harus menanggung hukuman Tuhan, mati saat itu juga. Bukan hanya Ananias sebagai kepala rumah tangga, tetapi Safira sebagai istrinya pun mati. Kenapa? Karena motivasi mereka yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat inilah 3 cara pandang yang benar dalam hal memberi. Cara pandang kita terhadap sesama kita
sebagai objek yang akan kita beri, dan juga cara pandang kita kepada harta sebagai benda atau bagian yang akan kita berikan, tetapi juga cara pandang kita terhadap motivasi kita sendiri dalam hal memberi. Apa motivasi kita sesungguhnya? Bapak Ibu, bagian yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini adalah akibat bertumbuh dalam hal memberi. Kalau tadi kita sudah melihat ya, dasar dalam hal memberi, cara pandang dalam hal memberi. Yang ketiga adalah akibat bertumbuh dalam hal memberi. Akibat dari pertumbuhan jemaat dalam hal memberi itu disampaikan bahwa 3.120 orang yang ada di jemaat mula-mula itu seorang pun tidak mengalami kekurangan. Itu ada di ayat yang ke-34. Ini merupakan hal yang luar biasa, menunjukkan bahwa pemahaman mereka itu disertai dengan sikap untuk menunjukkan kasih kepada sesama orang percaya. Dan akibat yang lebih luas adalah bahwa keberadaan jemaat mula-mula menjadi daya tarik bagi banyak orang. Sehingga kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 13-14 menyatakan bahwa mereka sangat dihormati oleh orang banyak dan jumlah mereka semakin bertambah, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam komunitas Kristen membawa transformasi dalam berbagai sisi, termasuk transformasi dalam hal memberi. Ada kebiasaan baru yang positif yang kita lihat ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia-karunia rohani yang terlihat secara spektakuler, tetapi Roh Kudus juga memampukan setiap orang percaya untuk memainkan atau mengambil bagian dalam kehidupan sesama. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya ditarik ke arah vertikal bagi Allah dan horizontal bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa dan kita mau menaikkan doa kita bersama-sama pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami pun ingin menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dalam segala sisi kehidupan kami. Secara khusus kami juga mau bertumbuh dalam hal memberi. Karena itu Tuhan, tolonglah bawa kami untuk betul-betul memiliki Kristus di dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk betul-betul mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga itu dapat menjadi dasar kami bertumbuh dalam hal memberi. Dan Tuhan juga yang akan tolong kami supaya kami punya cara pandang yang benar, baik terhadap sesama kami, sesama anggota tubuh Kristus, terhadap harta yang kami miliki, kekayaan yang kami miliki, maupun juga atas motivasi-motivasi kami dalam hal memberi. Tuhan, bawalah kami untuk betul-betul mengalami berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dalam apa yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami pun dengan rela hati dapat memberi, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan memeteraikan firman Tuhan ini, membawa kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami juga mampu melakukannya. Sehingga lewat apa yang kami lakukan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus, banyak orang boleh mendengar tentang Tuhan Yesus, dan menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga tetap menyerahkan PADEL sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh bagian yang ada di dalam PADEL. Kami berdoa untuk Ibu Devi sebagai pembina PADEL. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia, memberkati hamba-Mu ini dalam segala keberadaannya. Kami terus berdoa, meminta agar Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kesembuhan, dan semua pemulihan boleh Ibu alami dalam hidupnya. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga terus berkati bersama dengan Bapak dalam tugas kepercayaan
yang Tuhan berikan. Doa kami mari Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tuhan berkati dalam tugas kenegaraan yang Tuhan percayakan saat ini. Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan. Tuhan terus memberikan hikmat supaya hamba-Mu bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan saat ini di tengah-tengah negara ini. Biarlah hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga menyerahkan untuk semua anak, menantu, cucu, dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian hidup mereka. Dan Tuhan yang akan terus memberkati seluruh keluarga besar, memakai semua keluarga besar yang ada menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk P.Adel. Kami berdoa untuk pengurus yang ada. Tuhan berkati Ibu Reli sebagai ketua P.Adel dan semua ibu bapak pengurus yang ada. Tuhan berkati dalam anugerah-Mu, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah dalam hikmat Tuhan mereka terus dipakai untuk membawa P.Adel ini terus maju berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua Bapak Ibu yang ada sebagai anggota P.Adel. Tuhan Engkau mengenal mereka semua. Kami berdoa supaya Engkau kiranya melawat tiap-tiap pribadi. Tuhan Yesus menjamah semua Bapak Ibu yang sakit dan dalam pemulihan. Biarlah pemulihan yang sempurna, kesembuhan yang dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus juga yang akan menolong mereka yang saat ini dalam kelemahan, mereka yang saat ini dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bapa, Engkau berikan jalan keluar. Engkau memberikan kekuatan yang daripada-Mu, supaya semua anggota P.Adel boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan memberi diri untuk melayani Tuhan. Kami tidak mengerti pergumulan demi pergumulan yang dihadapi, tapi mari Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah keluarga, Tuhan hadir di tengah kehidupan tiap-tiap pribadi. Tuhanlah yang akan memberkati dan menjamah tiap-tiap pribadi dari anggota P.Adel ini. Kami juga tetap berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat di belahan bumi ini. Kami berdoa pelayanan-pelayanan misi yang terus dilakukan, penjangkauan yang terus dilakukan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati, Engkau kiranya menolong, supaya semua pelayanan yang dilakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini, memohon kepadamu agar Tuhan juga memberkati negara dan bangsa kami. Doa kami biarlah Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kasih-Mu, Tuhan berkati dalam transisi, masa transisi yang ada di pemerintahan yang ada. Tuhan, mari Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan kepada pemerintah negara ini, dan juga kerinduan untuk terus memajukan bangsa ini semakin maju berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Semua hal yang saat ini dilakukan dalam program-program negara kami, Tuhan kiranya yang memberkati dan Tuhan yang menolong negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan Yesus doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya semua doa dan seruan kami ini telah Engkau dengar, karena kami menaikkannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin.